Oke guys, kita sedang sunmori nih, naik si ganteng Kawasaki nih sama nyonya besar. Lagi-lagi di Waduk Wadas Lintang. Tapi kita belum pernah ke bendungannya sini sih. Keren ya. HP-nya jatuh gimana? Horor. Mana? Lihat ke sana tuh. Malah ngeliatin HP. Wih. Ini keren ini. Buat sepedaan bagus nih turun ke sana. Emang Skateboard. Coba gedein sana guys. Nah itu namanya orang pacaran guys. Nah itu lah mbak ush. Itu sungai bro. Nah, sungai jauh di sono. Tangan nggak ngebom gitu tau, nggak bagus ah. Cus. Mobil dijual nggak nih? Kayaknya enak buat restorasi nih. Mam, kalau aku restorasi kayak gitu gimana? Ya iyalah, aku gitu. Jadi guys, Ambo mau review. Mana? Iya tahu, biasa aja sih. Mam, kamu masuk ke layar loh, Mam. Ganggu. Mau review kok nggak konsen ya guys. Pacaran coy. Iya awas mas gelundung kayak aku gemuk. Mam, kayak ondel-ondel kamu tuh. Enak banget di sini. Pulang tapi lah. Ini mobil kayaknya enak banget ya buat direstorasi ya. Gatel aku. Kira-kira dijual nggak ya guys? Halo. Moceng kok males-malesan hari ini, ha? Udah pada gede kalian ya? Kita ngevlognya hari ini di sini aja, bro. Nah, ini dia yang udah lama pengen direview. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me.
this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Jadi ini adalah Kawasaki Eliminator tahun 2004. Keren ya. Bermesin langsung mesin. Gimana? Jadi Kawasaki ini ngeluarin ini tuh kalau nggak salah dari 2001 sampai 2008 kalau nggak salah ya. Mesinnya itu 175 cc, sama kayak punyanya Kawasaki W175. Jadi ini kakaknya, pakdenya mungkin. Jadi basis mesinnya itu sama kayak W175. Cuman waktu itu dia dikeluarin Kawasaki itu untuk bersaing dengan, kalau dari Honda itu ada Honda Shadow. Sorry, bukan Honda Shadow, Honda Phantom. Honda Phantom itu keluaran Honda dari tahun 2001 sampai 2010 kalau nggak salah. Jadi beda di kubikasi. Kalau Honda Phantom itu pakai mesinnya Honda Tiger ya, 200 cc. Jadi walaupun kalau head to head kalah secara kubikasi, tapi dia tuh kalau menurut saya tuh menang secara tampilan. Jadi kalau Kawasaki Eliminator ini lebih klasik. Jadi kalau di Honda Shadow itu kan kalau nggak salah peleknya yang belakang itu dia ngeblok. Terus kalau yang depan itu pakai spoke wheel. Tapi kalau Eliminator itu pakai jari-jari, jadi lebih klasik dia. Terus secara tenaga juga nggak terlalu beda jauh ya. Kalau Eliminator nih sekitar 16 HP. Kalau Honda Phantom itu 17,8 HP kalau nggak salah. Jadi kalau head to head ya masih bisa lah. Kalau secara kisaran harga pada waktu keluar dulu kalau nggak salah tahun 2001 2002 ya kalau nggak salah, ini waktu itu di 29, berapa juta. Kalau Honda Phantom di 32 atau 33. Jadi lebih mahal Honda Phantom. Mungkin karena perbedaan dari cc-nya itu. Tapi kalau sekarang harganya udah gelap. Soalnya jarang sekali kita temukan Kawasaki Eliminator. Jadi populasinya itu memang lebih jarang dari Honda Phantom karena lebih laku Phantom pada waktu itu. Jadi jarang sekali kita temukan Kawasaki Eliminator dengan kondisi yang istimewa kayak ini. Rata-rata kalau nemu pun udah jelek biasanya kondisinya. Jadi kalau misalnya kalau kondisinya masih masih istimewa kayak gini nih, terus kilometernya juga rendah kayak gini, biasanya harganya udah gelap. Mirip-mirip Ninja 250 lah harganya. Jadi ini adalah harta karun guys. Oke, untuk detail-detailnya kita lihat ya. Oke. Jadi ini ada beberapa yang udah kita ganti ya. Jadi nggak semuanya kayak gini tadinya. Kalau kita lihat yang udah kita ganti adalah ini, setangnya. Kalau setangnya yang asli itu super cupu guys. Jadi stang yang asli itu
bentuknya itu tinggi terus lebih sempit, nggak lebar kayak gini, jadi naiknya tuh kesannya kayak cupu gitu. Nah begitu diganti yang lebar kayak gini, kesannya jadi gagah naiknya. Kilometer, lihat. Oh, kita dapat waktu itu 6.900 ya, sekarang udah 700. Dapat waktu itu kalau nggak salah 6.900-an, sekarang udah jadi 7.000. Jadi bener-bener low kilometer. Spion kita ganti pakai spion custom yang kecil karena spion yang aslinya itu gede banget. Kalau yang lain ini masih ori semua ya, masih mulus kalau dilihat-lihat tuh. Jadi kondisinya masih bagus banget ini ya. Terus sorry mau jatuh. Terus kalau dilihat ini enggak sini. Nah, ini waktu kita dapat krom-kroman yang di rumah speedometer ini udah jelek banget. Jadi dia kan bukan besi sih, tapi krom-kromannya tuh udah jelek. Jadi kalau mau dibenerin kayaknya susah, makanya lebih baik kita cat ulang aja rumah speedometernya. Kemudian headlampnya orisinil, tapi ini hanya variasi aja grill yang di depan headlamp ini. Terus lampu sen kiri kanan aslinya memang seperti ini. Kemudian kaki-kaki depan kalau dari shockbreakernya, shock teleskopiknya ini masih orisinilnya. Spatbornya juga orisinil. Nah yang kita ganti cuman kaki-kaki pelek sama ban depannya biar kesannya lebih gambot guys. Jadi kalau aslinya itu velgnya pakai ring 17, lebarnya kalau nggak salah 175 ya, 175. Terus pakai bannya ukurannya itu 90/90 guys, jadi kecil. Nah ini kita ganti pakai ini Corsa ya. Ini pakai Corsa ukuran 110/90. Sorry, 110/80 ring 17. Velgnya kita beliin di ID, lebar 2,5 in, ring 17. Jadi kelihatan padat. Tapi ada yang harus kita ubah nih. Jadi kalau pakai ban sama velg standarnya itu spatbornya lubangnya di sini. Tapi karena ini udah lebih tebel dan lebih lebar, kita harus bikin dudukan ulang untuk spatbornya di bawahnya sini biar agak naik. Nah jadi fittingnya sekarang udah pas tuh. Jadi kesannya kalau dari depan tuh gambot ya. Terus kalau tangkinya ini orisinilnya ya. Ini juga lambangnya masih bagus banget. Jadi ini unit masih sangat mulus ya. Nah kalau mesinnya juga dilihat tuh masih kering, jadi emang sama yang punya nggak pernah dipakai dulu nih motor. Ini cover karburator ini punya W175. Kemarin iseng-iseng beli, ternyata pas banget masuk di sini. Jadi kita pasangkan aja. Nah, bodi samping juga semuanya masih mulus, tidak ada yang retak. Nah, lihat dari belakang ini juga orisinilnya memang seperti ini. Lampu belakang juga orisinil, lampu sen orisinil, spatbor orisinil. Apalagi yang nggak orisinil? Ini orisinil. Terus ban belakang ini yang, nah inilah yang
bikin masih ragu-ragu pengen review, karena dari awal kita pengen ganti ini ban, tapi agak susah nyari ukuran yang lebih gedean. Jadi ini kan kalau velgnya ini kan ring 15, lebarnya itu 275, pakai ban standarnya itu IRC 130/90 ring 15. Kita pengen lebih lebar, tapi nyari velgnya susah, nyari bannya susah, nyari velgnya susah yang lebih lebar. Sebenarnya kalau dilihat dari jauh gini nggak ada masalah sih, cuman kita pengen upgrade aja, cuman belum bisa karena belum nemu barangnya. Kalaupun ada harganya luar biasa, tapi ya nanti lihatlah kalau misalnya akan kita upgrade. Knalpotnya ini pakai punyanya, leherannya ini pakai punyanya W175. Kalau ini pakai punya Estrella, ini yang belakangnya ini berikut sama cover knalpotnya ini pakai punya Kawasaki Estrella. Jadi Estrella W175 sama Eliminator itu satu garis keturunan. Nah, nampak dari sini juga semuanya masih standar ya, cuman ini aja sih. Tapi ini adalah harta karun, guys. Kalian bakalan susah banget nemu unit yang masih istimewa kayak gini di Indonesia, karena populasinya memang jarang. Populasi dari W175 dari Kawasaki Eliminator ini termasuk sangat jarang, apalagi kalau pengen nyari yang unit yang masih mulus, kilometer rendah, kondisi istimewa tuh susah banget. Kemarin kita berburu unit ini kurang lebih berapa ya, mungkin 2 atau 3 bulan. Kita sempat beberapa kali lihat unit yang harganya agak miring tapi kondisinya mengenaskan. Permasalahannya bukan karena apa ya, bukan karena kalau kita beli yang mengenaskan tuh terus nggak bisa benerinnya bisa, tapi kalau misalnya kayak spare partnya itu hampir susah banget dicari. Kayak misalnya kemarin kita nyari yang melihat yang unit yang di Jogja itu, spatbor depan udah gantian, oke lah kita cari di online shop ada, tapi speedometer dia udah ganti. Speedometer kita cari di online shop nggak ada, kita tanyakan ke dealer Kawasaki juga udah nggak ada. Terus lampu sen depan belakang udah ganti juga, terus lampu belakangnya pecah, kemudian sandaran jok yang belakang itu juga udah nggak ada. Itu kita mau nyari kemana, susahnya itu. Kalau ini waktu kita beli knalpot orinya ada, tapi yang terpasang knalpot ini. Jadi ya karena suaranya ngeblar jadinya tetap kita pakai aja. Toh yang orisinil ada, masih kita simpen. Kemudian kalau nggak salah waktu itu ada kita lihat body-bodinya tutup aki, terus tangkinya udah penyok, tutup akinya udah pada pecah, udah dempulan juga. Kita nyari itu nggak ada permasalahannya. Kalau spatbor yang kita cari di online shop yang masih ada itu masih misalnya yang gampang-gampang aja, misalnya kayak spatbor depan tuh ada, tromol depan belakang tuh ada. Tapi kalau yang lain kayak tangki, speedometer, tutup aki kiri kanan itu, sandaran belakang itu hampir mustahil nemunya. Kalau lampu sen sama lampu belakang itu ada, lampu depan susah dicari. Jadi ya
Kayaknya belum dengar suaranya ya. Kita nyalain dulu aja lah ya. Jadi kontaknya tuh di sini guys. Mana? Nah ini dia. Nah, kalau perbedaannya sama Honda Phantom itu, kalau Honda Phantom speedometernya di sini, kalau ini speedometer di sini. Ini cuman tambahan aja ya, cuman buat ngelihat voltase aki aja. Kita nyalain ya. Ini suaranya guys. Blur ya. Jadi ini klasik banget ya. Speedometer ini nggak ada penunjuk RPM-nya tuh, nggak ada penunjuk bensin juga nggak ada. Jadi kita kalau pengen tahu bensinnya masih ada apa enggak, ya pakai ilmu kira-kira. Setengah dukun kita guys, kayak motor custom ya, nggak ada penunjuk bensinnya. Lampu sen ada, terus tapi lampu kota nggak ada, jadi dia langsung lampu gede nih. Nah, engine cut off ada, klaksonnya ada. Ini udah kita ganti pakai Hella ya, yang asli suaranya cukup banget. Terus untuk dim nggak ada, jadi kalau mau ngedim orang pakai ini bro. Oh iya, sistem pengeremanya depan cakram, belakang masih tromol ya. Saya rasa masih cukup ini buat apa? Buat keamanan motor ini, karena toh tenaganya nggak gede-gede banget juga. Terus kalau kita naik motor ini tuh bukannya buat kebut-kebutan, tapi buat rolling-rolling nyantai gitu, jalan-jalan santai, jalan-jalan sore. Jadi naikannya nih motor enak banget bro. Sok depan belakangnya tuh super duper empuk, mantap. Oke lah bro, kayaknya gitu aja lah reviewnya. Sorry kalau nggak terlalu detail, karena memang ya begini adanya motor ini, harta karun yang harus kita lestarikan. Oke guys, sampai jumpa di next video ya.